Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan coba menyampaikan pertemuan 13 pada mata kuliah kecerdasan buatan ya. Pokok bahasan kita pada hari ini membahas tentang robotik ya. Mungkin lebih banyak Anda mungkin sudah ada yang mungkin pernah melihat atau mungkin pernah mendengar ya bentuk-bentuk robot dan perkembangannya sampai saat ini ya. Mungkin sejauh ini yang pernah saya lihat itu ada robot-robot yang sudah diberikan kecerdasan buatan atau yang sudah ditanam kecerdasan buatan bisa meniru tingkah laku dari manusia, misalnya seperti bermain bola, joget ya. Nah, dan ada wacana nanti beberapa pelayan atau petugas yang ada di restoran itu nantinya bisa digantikan oleh robot. Jadi kita pesan makanan via robot ya. Semua yang melayani menggunakan robot. Nah, itu akan perkembangan ke depannya. Nah, saat ini kita belajar apa sih sebenarnya robot atau yang kita kenal nanti robotik ya. Nah, ini pertama kali ya. Pertama kali kita kenal robot itu diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh penulis dan dramawan asal Ceknya ya, yaitu Karel Capek ya, memiliki arti Nah, ini pertama kali dikenalkan ya oleh Carroll ya di sini ya, yang memiliki arti pekerja dalam aksi panggungnya yang berjudul RUR Resume Universal Robot pada tahun 1921. Nah, secara definisi, robotik adalah Nah, ini secara definisi robotik adalah ilmu yang mematerikan kecerdasan atau intelijensia ya terhadap energi, artinya pengendalian secara cerdas terhadap gerakan yang terkoordinasi secara nyata. Istilah ini diperkenalkan oleh Isaac Asimov untuk pertama kalinya dalam cerita pendeknya yang berjudul Run Around yang terbit pada tahun 1942. Jadi dalam robot itu tertanam kecerdasan atau ya intelijensia ya. Nah, misalnya seperti gerakan yang tertanam pada robot itu adalah mempelajari sebenarnya tingkah laku dari manusianya ya. Oke, kalau saya boleh menandai di sini mematerikan kecerdasannya. Jadi dia memiliki kecerdasan atau intelijensia ya. Jadi seorang robot itu memiliki kecerdasan di sini disebutkan. Oke, selanjutnya di sini ini tadi ya pertama kali yang menggunakannya Carroll ya di sini. Lahir di sejarahnya di sini. Lahir di Svatanovice, Bohemia, anak seorang dokter, mempelajari filosofi Paris, Berlin, dan Praha. Pernah bekerja sebagai seorang wartawan yang menentang Nazi dan menyerukan demokrasi di Cekoslovakia. Dia juga seorang penulis ya, menghasilkan novel ya atau novel fantasi ya di sini yang berjudul War with the News. Ya ini profil dari Carroll ya. Ya Anda juga bisa baca ya di sini ya untuk profilnya. Nah ini adalah profil dari Isaac Asimov ya. Lahir di Rusia, pindah ke Amerika pada usia 3 tahun. Mendapat gelar PhD-nya di bidang kimia dari Columbia University. Dia juga menulis fiksi ilmiah, 500 judul buku yang dia buat. Terus menambahkan istilah robotik dalam kamus bahasa Inggris yang diperkenalkannya dalam cerita pendek yang berjudul Run Around. Menjadi konsultan untuk film Star Trek. Nah, jadi kalau zaman saya dulu
ada film Star Trek ya, dia terkenal sekali ya waktu itu. Jadi cukup banyak ya penontonnya, banyak peminatnya, seakan-akan apa ya, manusia yang hidup di planet lah gitu ya waktu zaman itu. Oke, itu sekilas tentang Star Trek. Selanjutnya adalah karya dari Asimov yang sudah difilmkan. Nah, ini di Bicentennial Man, ya, bentuknya kayak robot. Terus ini ada juga iRobot ya, filmnya ya. Nah, itu bisa Anda tonton juga di YouTube. Biasanya ada saja ya trailer-trailer yang sudah ada ya. Setelah itu filosofi ya, filosofi pembuatan robot. Ya, di sini Isaac Asimov dalam ceritanya pendeknya yang berjudul iRobot mencetuskan dalam filmnya ya, mencetuskan suatu filosofi agar pembuatan robot sejak awal dan sampai masa yang akan datang diharapkan dapat memenuhi 3 aturan ya, yang dikenal sebagai Asimov Three Laws of Robotics. Yang pertama, robot tidak boleh menyakiti manusia, filosofinya ya. 2, robot harus mematuhi manusia selama tidak bertentangan dengan hukum 1. 3, robot harus dapat melindungi dirinya selama tidak bertentangan dengan hukum 1 dan hukum 2. Jadi memang robot itu diciptakan sebenarnya tujuannya adalah membantu manusia ya, bukan menyerang kita ya, istilahnya seperti itu. Kalau terjadi berarti memang ada bentuk penyimpangannya. Tapi secara filosofi pembuatan robot itu membantu ya, membantu manusia ya, tidak menyakiti manusia atau menyerang manusianya. Oke, ini adalah tipe-tipe dari robot. Yang pertama adalah robot industri. Bentuknya sudah fix dan membutuhkan tempat yang tetap. Jadi robot industri itu lebih kepada robot itu difungsikan untuk membuat sebuah produk misalnya ya, biasanya ya. Menciptakan atau membantu manusia dalam membuat sebuah produk. Tentunya di robot itu sudah ditanamkan kecerdasan tadi ya bentuknya. Yang kedua adalah robot autonomous ya. Bentuknya lebih fleksibel dan tidak membentuk tempat yang mandiri. Kalau yang tadi robot industri itu biasanya sudah ditaruh di suatu tempat, dia bekerja secara monoton tiap hari. Nah, itu robot industri. Dan yang kedua, robot autonomous bentuknya lebih fleksibel, tidak seperti robot industri ya. Mungkin bentuknya bisa seperti kayak hewan, atau bisa dibentuk yang seperti lainnya ya. Atau lebih kecil ukurannya, atau lebih luas, lebih gerakannya dia ya. Oke, itu robot yang dikatakan robot autonomous ya. Selanjutnya kaidah robot industri ya. Jika diperhatikan bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ada ya apa ya, pergerakannya itu biasanya berulang seperti ini. Atas bawah ya, seperti itu. Terus ya biasa kegiatan memutar kayak gini, alatnya biasanya memutar seperti ini. Memutar ke atas ke bawah, kiri kanan dia bisa berputar. Nah, itu kaidah robot industri ya biasanya. Dia tadi ya disebutkan dia ditempatkan pada suatu tempat, bekerja secara spesifik ya. Nah, ini contoh-contoh dari robot industri ya. IR52C ya di sini ya. Bentuk-bentuknya jika kita perhatikan dia seperti ini. Dia memang difungsikan membantu manusia ya dalam mengerjakan suatu kerjaan yang spesifik ya. Misal menyinari atau menyolder ya, dilihat di sini ya. Dan pergerakannya ya misalnya di sini kan contohnya maju, depan, memutar ya. Biasanya dia dilengkapi oleh sebuah roda kalau yang bisa berjalan dia ya. Oke, ini robot industri ya tadi contohnya. Biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya. Nah, selanjutnya tangan robot untuk operasi ya. Misalnya pembedahan. Itu biasanya digunakan untuk pembedahan atau operasi ya biasanya.
Jadi membantu, ini biasanya dalam dunia medis ya. Digunakan dalam dunia medis, biasanya untuk operasi, itu yang bekerja mengangkat, memasang, itu adalah sebuah robot. Ya, jadi pergerakannya kan, tentunya pergerakannya dikontrol juga ya, di sini. Pergerakan dari si robotnya ya, dikontrol juga. Memasang alatnya, membuka, ya, itu dikerjakan oleh robot, tapi tentunya dimonitor oleh manusia. Kaidah dari personal robot yang pertama adalah perception, cognition, dan action. Persepsinya seperti apa dibangun di awal, cognition-nya ya, kognisinya, kemampuan yang harus ditanam di awal dari seorang robot, aksinya maju, mundur, kiri, kanan misalnya ya, itu aksi dari si robot ya. Nah, itu adalah sebuah rancangan untuk sebuah autonomous robot tadi ya. Jadi terdiri atas beberapa komponen, persepsi, kognisi, dan action. Nah, itu semuanya apa ya? Persepsi misalnya inputan dari dunia nyata atau physical world ya kita sebutnya. Dari dunia alam nyata, persepsi bisa ditanamkan pada seorang robot atau mesin lah gitu ya kita sebutnya. Nah, aksinya juga itu adalah memang menyerupai aksi-aksi yang ada dalam dunia nyata. Seperti tadi ya, misalnya bergerak, maju, mundur, belok kiri, belok kanan, nah itu. Nah, itu kaidah dari personal robot. Nah, ini adalah klasifikasi atau pengelompokan robot personal. Yang pertama ada all-purpose utility, kedua adalah 3K robot, 3K robot ya, ada dangerous heavy, ya. Ini adalah filthy ya. 3 serious utility ya, serious utility, dan 4 adalah non serious utility. Nah, itu pengelompokannya ya. Contohnya di sini digunakan untuk useful and life and environment for people, biasanya membantu kehidupan manusia ya, yang all purpose utility ini. Contohnya adalah Asimo, ya. Contoh robot Asimo tadi ya, atau HRP2 ya. Terus contoh robot yang masuk dalam ya yang bisa dikategorikan membahayakan ketika disalahgunakan, biasanya digunakan untuk reaktor nuklir ya. Terus human security ya. Nah, itu contohnya robotnya adalah Mars 1. Serious utility ya. Di sini biasanya digunakan untuk dunia medis, nursing ya. Nah, tadi ya, dunia apa? Bedah ya, tadi operasi dilakukan oleh robot, oleh mesin. Guarding, contohnya C4 tadi. Yang keempat adalah non serius ya. Ini digunakan untuk resepsionis, nah, biasanya membantu melayani seorang customer, itu bisa digantikan oleh robot sekarang ya. Terus cleaning atau robot yang bisa membersihkan ya. Misalnya dia membersihkan dalam satu ruangan, ngepel, ya, maju, mundur pergerakannya. Ketika ada yang kelihatan kotor, dia maju. Jadi ada semacam deteksi yang dia miliki ya. Dia punya detektor lah gitu ya. Ketika kelihatan kotor, dia maju, akan bergerak ya. Oke, ini contoh-contohnya bisa Anda baca di sini. Benryu T73S ya. Intelligent White Can ya, nama robotnya ya. Oke, itu klasifikasi atau pengelompokan dari robot. Ada robot yang memang ketika disalahgunakan berbahaya, ada juga yang sifatnya tidak dikategorikan non serius, dalam artian di sini membantu membersihkan. Ada yang memang robot serbaguna, yang memang membantu manusia ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang memang serius untuk spesifik tertentu tadi untuk dunia medis ya kita sebutnya. Ada home robot, ada communication robot, ada entertainment robot, ada invisible robot, dan ada toy atau mainan ya. Nah, ini adalah kalian bisa baca ya di sini untuk home robot contohnya apa, communication robot itu digunakan untuk komunikasi with people. Jadi memang digunakan untuk biasanya berkomunikasi dengan manusia, ya, ngobrol lah istilahnya, robotnya bisa ngobrol gitu ya. Diciptakan bisa ngobrol. Tentunya pemahaman atau pengetahuan itu di awal
memang dari manusia yang ditanamkan di robotnya ya. Entertainment robot di sini digunakan untuk partner, karakteristik robot, pleaser ya, misalnya digunakan untuk partner ya atau untuk dunia-dunia hiburan ya biasanya ini. Ya. Invisible robot biasanya digunakan room area environment itself become robot. Jadi digunakan untuk misalnya untuk ruangan atau area tertentu ya dalam sebuah lingkungan ya yang memang itu semua dikerjakan oleh robot di ruangan itu ya. Terus ya. Nah, ini contoh robot yang AIBO ya namanya ya, nama robotnya ya. AIBO sendiri adalah singkatan dari Artificial Intelligent Robot. Robotnya berbentuk anjing buatan Sony ya, Jepang yang dapat berperilaku dan berinteraksi seperti layaknya seekor anjing hidup. Nah, jika kita lihat memang dia fleksibel ya bentuknya. Memang kayak seekor binatang di sini. Dipasarkan pertama kali pada tahun 1999 via internet dan terjual 3.000 unit dalam 20 menit di Jepang. Wah, ini sangat peminatnya sangat tinggi ya waktu di zamannya ya. Karena mungkin pada 99 Jepang sudah bisa membuat robot bentuknya seperti hewan di sini ya. Dalam 20 menit sudah ada 3.000 unit ya. Ada 3.000 unit yang sudah terjual gitu ya. Nah, itu memang kebayang ya gimana permintaannya yang besar ya atau laku ya istilahnya gitu ya. Pengembangan AIBO ya. Nah, AIBO itu dikembangkan misalnya dia memiliki karakter cool, cutek ya, terus mechanical mania ya, pet friendly ya, dia bersahabat dengan manusia misalnya ya. Atau kadang juga cool dia ya. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Kita lihat. Nah, ini biasanya tipe-tipenya ya. Yang memiliki versi-versi ya. Terus ini adalah evolusi atau perubahan dari fitur AI Bu ya. Mulai dari tahun ke tahun dia mengalami perkembangan semakin bagus ya. Yang pertama adalah Aibo itu lebih untuk merchandising. Tahun 2000 dia bisa mengeluarkan voice atau suara ya. 2001 baru menggunakan wireless LAN. Jadi dia bisa bergerak dengan menggunakan jaringan wireless ya. 2002 dia sudah bisa menggunakan Bluetooth ya. Jadi teknologinya ya untuk perpindahan datanya lah istilahnya. Pada tahun 2003 dia menggunakan Visual Pattern Recognition, Memory Inheritance Customer Service. Jadi dia sudah membaca pola-pola, misalnya bisa membaca benda-benda yang ada di depannya ya, dilihat polanya seperti apa, kayak meja ya, ada kursi meja, ada kakinya, misalnya bentuknya kayak apa, itu sudah bisa ditebak oleh dia ya. Karena dia mempelajari pola dari suatu benda. Nah, itu perkembangannya ya, mulai dari ciptakan pertama tahun 1999 sampai pada tahun 2003 perkembangannya ya. Evolusi ya, perubahan lah di sini ya. Nah, ini adalah varian dari AIBO 2005 ERS 7M2 ya dan ERS 7M3 ya. Nah, memang bentuknya memang seperti anjing ya di sini ya. Punya kaki 4, punya ekor, warnanya ada yang hitam, ada yang putih ya. Dia bisa bergerak fleksibel. Bisa membantu manusia di sini katanya ya tadi berteman dengan manusia ya atau friendly lah di situ ya. Nah, ini untuk yang ASIMO. Ya, ASIMO itu adalah singkatan dari Advanced Step in Innovative Mobility. Robot berbentuk manusia buatan Honda yang memiliki keseimbangan yang sangat baik, sehingga mampu melakukan banyak aktivitas seperti membawa barang, menaiki tangga, dan memanjat tebing selain berjalan dan berlari. Nah, dia punya kaki ya, bentuknya kayak manusia. Kalau filmnya dulu bentuknya yang kayak gini ini seperti Robocop. Teman saya dulu ada filmnya namanya Robocop. Model film robot yang sangat saya sukai ya dulu ya, Robocop itu. Dan banyak memang peminatnya waktu itu nonton Robocop itu. Jadi dia aktivitasnya seperti manusia. Jika kita perhatikan memang ya tadi ya punya tangan, seakan-akan dia ada kepalanya dan seakan-akan dia punya kaki dua tadi ya. Nah, aktivitasnya memang
membantu manusia kayak bawa barang, bisa naiki tangga, sampai memanjat tebing dia ya. Nah, itu. Nah, itu robot Asimo ya. Nah, ini robot dari namanya KRIO ya. Diciptakan oleh Sony ya di sini. Dia kalau kita lihat bisa bermain bola atau menendang bola ya. Nah, ini robotnya ya. Jadi memang dia berperilaku seperti manusia karena dia sudah ditanamkan kecerdasan tadi ya, intelijensia lah, kecerdasan buatan dari si manusianya ya. Jadi akhirnya bisa berperilaku seperti manusia ya. Konfigurasi dari QRO ya di sini ya. Ada color, ada kamera, dia menangkap gambar yang ada di depannya, ada mikrofon, ada speaker, bisa mengeluarkan suara berarti kan di sini dia. Ya, ini speknya ya, dimiliki dia robot ini ya. Nah, ada banyak tuh lebih detailnya dilihat ada head, body, arms, legs ya. Jadi nah ini yang biasanya paham-paham spesifikasi robot ya. DOF itu singkatan dari Degrees of Freedom ya. Di Nah, kalau saya memahami ini spesifikasi yang ada di robot itu tadi ya. Dia punya color, dia punya warna, dia punya kamera, ya, tadi punya speaker. Memang yang digunakan untuk berkomunikasi nantinya ya. Nah, ini adalah multimodal human interaction. Ya, dia memiliki kemampuan seperti itu. Bisa mendeteksi ya, wajah dan suara. Karena dia memiliki memori ya. Dia yang kedua continuous speech recognition ya. Bisa ada 20.000 word kosakata yang dia kuasai ya. Jadi dia bisa berbicara tapi ya kosakatanya yang dia simpan ada 20.000. Tiga, uncommon vocabulary acquisition. Dia bisa juga mempelajari vocab mungkin yang belum dia bisa tangkap ya. 4, conversation control based on short term and long term memory. Conversation using memory word, conversation using memory scenario. Yang kelima, emotionally expressive speech. Jadi bisa saja dia memiliki mimik seperti manusia wajahnya ya ketika marah, seperti apa ya kata-katanya, misalnya ketika senyum ya, dia bisa memberikan ekspresi. Udah canggih ya berarti robotnya di sini ya. Nah, ini yang KRO tadi ya, communication technology ya, individual detection, identification and learning, ya bisa mengidentifikasi barang-barang yang ada dekatnya dan dia pelajari. Yang kedua, large vocabulary continuous speak recognition, dia bisa lebih canggih dari yang tadi, dia punya vocab yang lebih dari 20.000 kata lagi, ya. Lebih banyak lagi lah kosakata yang dia kuasai. Unknown word acquisition, nah, ada mungkin kata-kata yang memang belum tersimpan gitu ya. Entertainment dialog, contoh fresh accurate information, speak and singing voice. Nah, dia bisa berbicara dan nyanyi ternyata ya di sini. Bisa diciptakan seperti itu. Berarti kan sudah lebih ya teknologinya dia. Nah, ini adalah real time balancing walking. Jadi dia bisa berjalan secara real time. Jadi bentuk nyatanya dia bisa saat ini juga atau kelihatan ya secara real time lah gitu ya. Saat ini juga kita perintahkan dia menjalankan. External host adaptive control. Fall down, recover motion, whole body motion control. Ya, memang bentuk-bentuknya seperti manusia ya. Terus sound source direction estimation motion detection. Jika kita lihat dia apa ya bisa menangkap lah apa yang kita ungkapkan ke dia, yang kita bicarakan. Jadi bisa diajak ngobrol robotnya. Yang kedua, jika dilihat di bawahnya adalah interaction using information from network. Jadi dia bisa berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya atau jaringan yang ada di sekitarnya. Imitation, terus simultaneous, ya, localization and map building. Jadi dia bisa berjalan dalam lokasi tertentu ya. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambahkan pengetahuan dan wawasan Anda ya. Tentunya didukung oleh literatur atau
pengetahuan-pengetahuannya lainnya ya. Bisa Anda lihat di YouTube bentuk-bentuk perkembangan robot. Tentunya yang saya tahu perkembangan robot itu lebih hebat lagi ya, lebih canggih lagi dari bentuk-bentuk yang saya jelaskan tadi. Sekian dulu dari saya untuk materi pembelajaran dalam bentuk online. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada,